Manchester United selangkah lagi ke final Liga Eropa. Manchester United tampil impresif untuk bisa menundukkan tuan rumah Athletic Bilbao. Skuad dari Ruben Amorim bermain efisien selama 90 menit untuk bisa mengamankan kemenangan 3-0. MU bermain lebih baik dan mencetakkan 3 gol dalam kurun waktu 45 menit melalui dari Casemiro dan juga brace dari Bruno Fernandes. Kemenangan 3-0 ini menjadi modal penting bagi MU ketika gantian meladani Athletic Bilbao di Old Trafford pada pekan depan. Sedang di partai Liga Eropa lainnya ada Tottenham yang menang 3-1 atas Bodo Glimt. Tak lagi nganggur, Julian Lopetegui resmi jadi pelatih timnas Qatar. Julian Lopetegui akan memulai lembaran baru dalam karir kepelatihannya dengan menangani tim nasional. Pelatih asal Basket tersebut dikontrak selama 2 tahun untuk bisa memimpin skuad menghadapi kualifikasi Piala Dunia. Penunjukan ini menegaskan strategi Qatar yang konsisten mendatangkan pelatih berpengalaman dengan latar belakang kuat dalam sepak bola elit. Elkan Bagot raih penghargaan Community Champion. Elkan Bagot namanya justru semakin bersinar bukan karena performanya di lapangan, tetapi juga kontribusinya di luar lapangan. Bek 22 tahun itu baru saja dianugerahi penghargaan Community Champion oleh klubnya saat ini, Blackpool. Penghargaan tersebut bukan berkaitan dengan gol dan juga statistik pertandingan, melainkan aksi sosialnya sepanjang musim. Setelah leg pertama PSG dan Inter diunggulkan bisa lolos ke final. Leg pertama babak semifinal Liga Champions sudah bergulir, di mana satu pertandingan berakhir imbang dan satu lainnya dimenangkan oleh PSG. Jalannya leg pertama juga membuat persentase keempat yang lolos ke final kini mulai berubah. PSG dan Inter kini mendapatkan persentase besar untuk bisa lolos ke final yang akan berlangsung di Allianz Arena. Dilansir oleh Football Match, PSG dan Inter mendapatkan persentase terbesar untuk bisa menjadi finalis di musim ini dengan mencapai 43%. Cedera Lautaro Martinez jadi pukulan berat untuk Inter Milan. Inter Milan mendapatkan kabar buruk saat menghadapi Barcelona di semifinal Liga Champions. Sang kapten Lautaro Martinez harus ditarik keluar pada jeda babak pertama akibat mengalami cedera paha. Menurut laporan dari Internews, sang penyerang akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut dalam waktu yang dekat. Tim medis akan memastikan seberapa parah cedera yang dialami oleh pemain asal Argentina tersebut. Simeone Inzaghi beri pujian setinggi langit kepada Lamine Yamal. Pelatih Inter Milan yakni Simeone Inzaghi memberikan pujian setinggi langit kepada penyerang Barcelona Lamine Yamal. Lamine adalah jenis talenta yang hanya muncul setiap 5 tahun dan melihatnya dari dekat benar-benar membuat saya kagum. Saya sangat antusias dengan apa yang telah dilakukan oleh para pemain saya, ujar dari Simeone Inzaghi. Barcelona tanpa Jules Koundé saat bertandang ke Giuseppe Meazza. Barcelona dipastikan bertanding tanpa bek andalannya yakni Jules Koundé saat mereka beraksi di kandang Inter di laga leg yang kedua. Menurut laporan terbaru, Koundé mengalami cedera hamstring yang bisa membuatnya absen di laga leg kedua semifinal Liga Champions, di mana Barcelona akan bertandang ke markas Inter Milan pada pertengahan pekan depan. Selain itu, semua sinyal mengindikasikan bek serba bisa tersebut juga tak akan tersedia saat Barcelona kembali bertemu dengan Real Madrid di laga El Clasico di La Liga pada tanggal 11 Mei. UEFA didesak hukum Gianluigi Donnarumma karena aksi kontroversial. Gianluigi Donnarumma menjadi sorotan usai laga semifinal Liga Champions antara PSG melawan Arsenal. Aksinya di menit akhir pertandingan menuai kritik tajam dari mantan ketua biji Moli yakni Ket Hagen. Momen kontroversial terjadi saat Donnarumma tampak sengaja menjatuhkan diri saat terjadi kontak minimal dengan Benwen. Ket Hagen mendesak UEFA untuk bisa menjatuhkan hukuman kepada Donnarumma atas tindakan yang dianggap mencoreng integritas permainan, yang menyebut aksi dari sang kiper tersebut sebagai bentuk kecurangan yang harus diberikan sanksi tegas.
Liverpool disambut guard of honor di Stamford Bridge. Laga antara Liverpool dan Chelsea di akhir pekan ini bisa dibilang sebagai pertandingan penuh pesta, terutama bagi para fans Liverpool. Liverpool telah mengunci gelar Liga Inggris musim ini dan kini tinggal menikmati sisa kompetisi. Suasana pesta kemungkinan besar akan terasa di Stamford Bridge dengan guard of honor yang diprediksi menyambut anak asuh dari Arne Slot. Dengan gelar yang sudah di tangan, rotasi pemain sangat mungkin dilakukan. Manchester United dan Fiorentina bakal jadi laga persahabatan emosional. MU telah mengonfirmasi bahwa mereka akan menghadapi Fiorentina dalam pertandingan persahabatan di musim panas menjelang musim 2025-2026. Kedua tim akan bertemu di Old Trafford di hari Sabtu 9 Agustus, dan secara khusus laga ini akan mempertemukan kembali setan merah dengan mantan penjaga gawang mereka, yakni David De Gea, yang saat ini menjadi kiper nomor 1 La Viola. Pertandingan ini juga bisa menjadi kesempatan bagi De Gea untuk kembali ke MU untuk pertama kalinya di tahun 2023. MU butuh lolos ke Liga Champions demi rencana belanja musim panas. Ruben Amorim menegaskan bahwa gelar juara Liga Eropa tidak akan menyelamatkan musim Manchester United, namun kelolosan ke Liga Champions akan sangat penting. Manchester United yakin akan merombak skuadnya di musim panas, dan manajer MU Ruben Amorim mengatakan bermain di Liga Champions akan menambah pemasukan bagi klub, sekaligus memudahkan dalam menggait pemain-pemain incaran. Spurs digelar juara Liga Eropa usai hancur di Premier League. Bintang Tottenham Hotspur yakni James Maddison sadar timnya gagal total di Liga Inggris musim ini, dan Spurs bertekad menebusnya dengan titel juara Liga Eropa. Maddison menegaskan bahwa Spurs ingin memberikan supporter sesuatu yang dirayakan di musim ini, sekaligus mengakhiri puasa gelar sejak juara Piala Liga di tahun 2008. Rodri kembali berlatih Man City dapat angin segar. Kabar baik datang dari kamp latihan Man City menjelang penutupan musim. Dua pemain kunci mereka, yakni Rodri dan juga Erling Haaland, dikabarkan telah kembali setelah menjalani pemulihan cedera. Rodri akhirnya kembali berlatih setelah hampir 7 bulan absen akibat cedera ACL. Sky Sport melaporkan bahwa Rodri kemungkinan kembali ke lapangan secara bertahap dalam beberapa pekan terakhir. Chelsea dan Madrid siap bersaing untuk bek muda Benfica Thomas Araujo. Tensi persaingan di bursa transfer musim panas kembali meninggi. Chelsea dikabarkan siap bersaing dengan Real Madrid dalam perburuan bek muda Benfica, yakni Thomas Araujo. Bek berusia 22 tahun ini menjadi salah satu pilar penting Benfica di Premier League Liga. Musim ini ia mencatatkan 25 penampilan Liga dengan torehan 1 gol dan juga 2 assist. Araujo saat ini terikat kontrak dengan Benfica hingga tahun 2029, dan dikabarkan klub Lisbon tersebut mematok harga sekitar 68 juta pound sterling. Chelsea intip nama muda berkuat sekuat. Batin Sumareskan nampaknya tidak ingin menunggu hingga kompetisi benar-benar berakhir untuk mulai merapikan skuadnya. Beberapa nama dikabarkan akan dilepas, sementara sejumlah nama baru mulai dikaitkan. Salah satu posisi yang disebut prioritas adalah penjaga gawang, di mana Desa menyebut bahwa Chelsea mengidentifikasi James Trafford untuk segera didatangkan. Selain posisi kiper, lini depan juga masuk ke dalam radar pembaruan, di mana Chelsea kepincut dengan Emmanuel Emeka, striker muda milik Strasbourg. Al Hilal bidik Vinicius siapkan 15 triliun rupiah dan juga senjata rahasia. Klub Saudi Pro League yakni Al Hilal belum menyerah dalam usahanya menggait Vinicius Junior dari Real Madrid. Dana selangit sampai senjata rahasia pun siap digunakan. Menurut laporan, Al Hilal saat ini paling ngebet untuk bisa memboyong Vinicius Junior. Untuk itu dana sebesar 800 juta euro atau sekitar 15 triliun rupiah sudah disiapkan, dan nominal ini termasuk biaya transfer, gaji, dan juga bonus. Dan bukan cuma itu, Al Hilal disebut ingin menggait Carlo Ancelotti sebagai pelatih barunya. Saat ini Ancelotti adalah pelatih Vinicius Junior di Real Madrid.
Trio penyerang Liverpool masuk radar target transfer Liga Arab Saudi. Trio penyerang Liverpool, Luis Diaz, Diogo Jota, dan juga Darwin Núñez dilaporkan telah menarik minat transfer dari Liga Pro Saudi. Mereka terus mencari pemain bintang dari tim-tim besar raksasa Eropa dengan ambisius. Melansir Nentimen, salah satu dari Jota dan juga Núñez diharapkan memberikan jalan bagi rekrutan baru di musim panas ini melalui limpahan dana yang dihasilkan dari penjualan dari antar kedua pilar lini depan Liverpool tersebut. Real Madrid berpeluang dipandu Santiago Solari di Piala Dunia antar klub. Diungkapkan oleh Madrid Zone, Santiago Solari tengah dipertimbangkan Real Madrid untuk bisa menjadi pengganti Carlo Ancelotti, tetapi tak menjadi opsi manajer jangka panjang. Sampai saat ini Madrid disebut-sebut tetap memuji kepelatihan dari Solari, terutama untuk peran yang dimainkannya di musim 2018-2019. Jika Solari masuk sebagai pelatih sementara, maka ia kemungkinan besar tak akan menuntut kendali atau membuyarkan rencana jangka panjang dari Madrid, sehingga mereka akan dengan mudah menyerahkan jabatan pelatih tetap kepada Xabi Alonso. Leverkusen tertarik datangkan mantan pelatih Manchester United. Sky Sport Jerman melaporkan sang juara bertahan Bayer Leverkusen tertarik untuk bisa mendatangkan mantan pelatih MU yakni Erik ten Hag sebagai pengganti dari Xabi Alonso. Memang perjalanannya ketika melatih Manchester United berakhir dengan buruk, tetapi masih banyak tim di Jerman yang tertarik kepadanya. Tugas-tugas mudah bagi ten Hag menggantikan peran dari Xabi Alonso di Leverkusen. Xabi sudah mencatatkan sejarah penting bagi klub Jerman tersebut.